Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari pertemuan kedua yang membahas tentang pengantar public speaking atau bagaimana kita dapat menguasai pembicaraan di depan umum. Teman-teman sekalian, public speaking adalah proses berbicara yang di depan sekelompok orang secara terstruktur dengan tujuan tertentu. Public speaking bukan hanya sekadar berbicara, tetapi merupakan bentuk komunikasi publik yang dirancang, direncanakan, dan disampaikan kepada khalayak yang sudah teridentifikasi. Tujuannya bisa untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, bahkan menghibur audiens. Dalam kehidupan saat ini, kemampuan public speaking menjadi sangat penting. Mengapa? Karena banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Selain itu, tuntutan zaman, perkembangan teknologi, serta persaingan di dunia pendidikan maupun pekerjaan mengharuskan kita mampu menyampaikan ide dengan percaya diri dan efektif. Namun, sering muncul pertanyaan besar dalam diri kita, yaitu bagaimana sih cara kita menjadi pembicara yang baik? Ada mitos yang mengatakan bahwa kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Tetapi faktanya, kemampuan public speaking berkembang melalui latihan dan praktek yang terus-menerus dilakukan. Artinya, siapapun bisa menjadi pembicara yang baik asalkan mau belajar dan berlatih. Lalu, apa yang sering menghalangi kita untuk berlatih? Jawabannya adalah rasa gugup. Rasa gugup biasanya muncul karena takut salah, takut ditertawakan, atau takut tidak percaya diri. Padahal, rasa gugup itu wajar. Bahkan, pembicara profesional pun pernah merasakannya. Solusinya adalah sering latihan dan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam public speaking, ada 3 hal penting yang harus diingat, yaitu know yourself, know your audience, dan know your material. Pertama, kenali diri kita sendiri. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kedua, kenali audiens. Siapa yang kita hadapi? Mahasiswa kah? Anak-anak? Atau masyarakat umum? Ketiga, kuasai materi. Jika kita memahami materi dengan baik, maka rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Selanjutnya, ada beberapa tips presentasi yang baik. Pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan maksimal. Kedua, bayangkan situasi presentasi sebelum hari pelaksanaan agar kita lebih siap secara mental. Saat presentasi berlangsung, perhatikan kontak mata, bahasa tubuh, intonasi suara, serta penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kontak mata menunjukkan kepercayaan diri, bahasa tubuh yang baik menunjukkan kesiapan. Intonasi yang tepat membuat audiens tidak bosan. Jika memungkinkan, selipkan humor yang relevan agar suasana lebih hidup. Selain itu, penting juga untuk berinteraksi dengan audiens, memberikan kesempatan tanya jawab, serta menutup presentasi dengan kesimpulan yang kuat. Dalam penggunaan PowerPoint, kita juga harus berhati-hati, hindari terlalu banyak animasi, tulisan yang tidak terbaca, atau hanya menampilkan poin-poin tanpa penjelasan. Jangan sampai kita bersembunyi di balik shield. Shield hanya alat bantu untuk mengganti pembicara. Kesan pertama atau first impression juga sangat menentukan. Kesan pertama dibentuk melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Cara pakaian, gerakan tubuh, ekspresi wajah, serta cara kita berbicara akan membentuk citra atau kredibilitas kita sebagai pembicara. Kredibilitas sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kredibilitas ekstrinsik dan kredibilitas intrinsik. Kredibilitas ekstrinsik adalah citra yang sudah dimiliki sebelum berbicara, misalnya jabatan atau latar belakang pendidikan. Sedangkan kredibilitas intrinsik adalah citra yang dibangun saat kita menyampaikan pidato atau presentasi.
Teman-teman sekalian, dalam materi ini kita belajar bahwa public speaking bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi kemampuan menyampaikan pesan secara efektif, terstruktur, dan berdampak. Kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih. Sebagai mahasiswa, kemampuan public speaking sangat penting untuk presentasi, diskusi, seminar, bahkan untuk dunia kerja nanti. Maka dari itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum sebagai ajang latihan dan pengembangan diri. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada pembicara hebat yang lahir tanpa proses. Semua berawal dari keberanian mencoba, latihan yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar. Demikian pemaparan materi terkait pertemuan kedua mata kuliah public speaking. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.